Duduk, siap, gerak. Lapor, TROC jumlah 31, siap menerima pembelajaran. Setelah ini pimpin doa dan kita mulai perkuliahan. Kerjakan. Kerjakan. Mengawali pembelajaran, berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Jistiawan. Nah, kemarin kita membahas tentang esensi. Jadi inti dari kewarganegaraan itu apa? Sekarang urgensi dari identitas nasional. Urgensi dari identitas nasional ini kebetulan saya bagi menjadi 3. Pertama, dinamika identitas nasional, terus tantangan identitas nasional, dan upaya penguatan identitas nasional. Pertama kita masuk pada dinamika identitas nasional. Dinamika. Apa sih dinamika itu? Gita? Gita mana Gita? Gita dinamika apa Gita? Oke, cocok, pergerakan. Dinamika pergerakan. Berarti kalau dinamika identitas nasional, Nurul mana Nurul? Nurul. Berarti dinamika identitas nasional itu apa, Nurul? Nurul Afni. Tadi dinamika adalah pergerakan. Berarti identitas nasional pergerakan semangat kebangsaan. Pergerakan semangat kebangsaan atau identitas nasional itu berubah-ubah. Perubahannya ada fluktuatif sifatnya. Pengaruhnya apa saja? Ahmad Rifai mana? Ahmad Rifai sekalian saya kenal ini ya. Ahmad Rifai. Dinamika identitas nasional itu yang mempengaruhi apa saja? Mana Ahmad Rifai? Oh, kejauhan. Ahmad Rifai. Dipengaruhi apa saja dinamika itu? Dinamika tadi yang mana? Dinamika identitas nasional dipengaruhi apa saja? Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi. Yang kedua? Terus yang kedua ada pengaruh globalisasi. Terus yang ketiga ada perubahan sosial budaya. Oke, yang kemarin disampaikan teman-teman ya. Jadi identitas nasional ada karena K-popnya. Terus ada apa lagi tadi? Kemarin disampaikan, lupa saya. Challenge, nah itu perubahan di prank, budaya, itu kan budaya-budaya yang mempengaruhi dinamika identitas nasional. Jadi berubah-ubah identitas nasional ini. Kadang-kadang ke Arab-Araban, ada ya? Ada kadang ke Cina-Cinaan, nah, ke Korea-Koreaan, kan dinamika. Jadi ke Jakarta. Kalau Jakarta, oh iya. Eripras. Oke, coba ke Jakartaan. Lewat sini dah. Aslinya mana? Jakarta.
Aslinya mana? Aslinya Brebes, Pak. Brebes. Coba ngomong Jakarta 2 kalimat. Aduh, 2 kalimat. Pakai bahasa Jakarta. Ya elah. Pakai ini, Pak. Pakai bahasa Jakarta yang kamu tahu. Nah, ada lu, ada gua, ada apa lagi ya? Coba. 2 kalimat. 2 kalimat. Heeh. Sunda. Sunda. Gimana ya? Jakarta. Misalkan saya ingin pergi ke pasar sama ibu saya naik motor saya. Berarti gue mau ke pasar sama emak gue pakai motor. Nyokap gua ya lagi. Gue mau ke pasar. Gue mau ke pasar sama nyokap gue pakai motor. Oke. Gitu. Nah ini, jadi setiap orang itu tergantung apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Oke, oh ya, balik lagi. Mungkin teman-teman udah tahu, cuman saya ulangi aja ya. Teman-teman pernah dengar teori ini enggak? Pertama dilihat, terus dipikirkan, dilihat, dipikirkan, dijalani, terus jadi kebiasaan, terus jadi takdir. Pernah dengar ini nggak? Oke, terbentuk. Jadi teman-teman sering melihat motivasi misalkan ya. Terus yang dipikirkan pasti motivasi. Terus yang dijalankan dia tetap semangat, motivasi terus yang dibiasakan dia tiap hari semangat, dan itu menjadi takdirnya dia sukses. Misalkan. Contoh lain yang dilihat misalkan film porno. Yang dipikirkan apa? Porno. Yang dijalankan porno. Kebiasaannya porno. Takdirnya jadi teman-teman, ada yang bilang orang itu sulit untuk dirubah kebiasaannya karena ini teman-teman. Saya mau berubah tapi yang dilihat itu aja, nggak bakal berubah. Karena apa yang ada di dalam diri teman-teman ini, ya itu hasil kristalisasi. Nggak mungkin saya ngomong begini langsung berubah, nggak mungkin. Sementara teman-teman dijejali hal-hal yang positif atau negatif. Misalkan saya ngajak teman-teman yuk narkoba, nah gitu kan. Misalkan kan, saya contoh dark dosen kan, dosen hitam, emang hitam sih ya. Nah, saya ngajak narkoba, teman-teman circle-nya pengajian. Nah, nggak mungkin apa yang dilihat pengajian, terus huruf-huruf Arab, terus apa yang dipikirkan ternyata ketemu Rasul kan dalam mimpi, dijalani ngaji, kebiasaannya tadarus. Yes, nggak mungkin saya bisa masuk ke hati teman-teman. Bisa gimana? Cocok ini, gua demen. Sebentar. Enggak apa-apa. Kira-kira apa yang membentuk kebiasaan dari seseorang? Mohon izin Pak untuk mengulangi lagi untuk pertanyaannya Pak tadi Pak. Jadi bisa nggak saya mempengaruhi seseorang dengan sesaat
jika dia apa yang di lingkungan dia, apa yang dilihat dia, apa yang dipikirkan dia, apa yang dijalani dia, apa yang kebiasaan dia itu positif, misalkan di pengajian. Pada intinya, misalkan contoh Pak ya, saya dan Oka. Saya dan Oka Ya, contoh. Oka itu berbuat positif, halnya sering ke masjid, tadarus, sholat 5 waktu, belajar, pokoknya membuat hal yang positif. Sedangkan saya kan membuat hal yang negatif. Nah, seakan-akan saya kan satu kamar sama Oka ya Pak. Nah, di situ saya bakal berintrospeksi diri gitu Pak, mengevaluasi, oh Oka tuh melakukan hal yang baik, saya bisa nggak ya seperti Oka. Nah, jadi kebiasaan Oka tuh kadang-kadang bisa jadi bahan acuan bagi diri sendiri. Semua itu jadi tergantung innamal binniat. Semua itu tergantung dari niat seseorang Pak. Siapa? Oke. Oka. Siapa? Ini apa responnya? Ya menurut saya juga bisa jadi kebalikannya sih Pak. Gimana? Yang tadinya ikut pengajian kan tiba-tiba kalau ada masalah itu kan bisa terjerumus juga gitu Pak. Siap, terima kasih Pak. Oh, berarti Nasrul ini bilang bahwasanya karena berteman dekat lama-lama terpengaruh ya. Siap. Semua itu tergantung habitsnya Pak. Tergantung habit, balik Dan lagi ya. hanya lingkungan sosialnya Pak. Dia bermain dengan orang yang positif atau yang negatif. Apa kalau dia bermain dengan orang yang positif, banyak yang melakukan yang positif, pasti dia mengikuti hal yang positif tersebut. Apabila mengikuti hal yang negatif seperti merokok, mengganja, mabok-mabokan, jadi dia bakal mengikuti hal tren yang seperti itu Pak. Oke. Semua itu tergantung dari lingkungan sosialnya Pak. Oke, berarti seberapa sering dia ketemu hal tersebut? Betul Pak. Oke. Tapi ada lagi Pak. Tapi ada lagi. Iya, ada lagi. Iya. Iya. Semua itu tergantung yaitu dari niat kita tersendiri Pak. Walaupun di situ lingkungannya hal yang banyaknya hal negatif, tapi kitanya imannya kuat atau tidak Pak. Di situ tergantung dari agamanya kita kuat atau tidak Pak. Oke. Ada lagi Nasrul? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Iya, makasih Nasrul, luar biasa. Saya hayati dulu. Berarti misalkan ada orang kuat iman, diserang sama negatif, ini tergantung imannya. Ya, Nasrul ya. Tergantung imannya. Betul Pak. Oke. Tergantung imannya. Tadi tergantung dari masing-masing dan seberapa seringnya berinteraksi dengan negatif. Nah, berarti ini dipengaruhi sama repetisi ya, pengulangan. Ada nggak contohnya? Di sini mungkin ini ya yang relate itu masalah cinta. Di sini ada yang pernah berpaling karena sering dideketin? Karena sering dideketin. Jadi misalkan saya punya pacar, ternyata orang lain deketin saya terus. Akhirnya berubah, saya pilih dia karena dia nggak perhatian. Ada nggak sini? Ada nggak? Wisnu. Mana Wisnu? Ini contohnya Pak. Ada betul. Sekarang logonya jadi beda. Oke. Ini Wisnu aja, Wisnu coba. Wisnu pernah berubah atau jadi konteksnya Wisnu bisa sebagai perebut atau yang direbut? Yang direbut Pak. Yang direbut. Sana yang merebut orang lain Pak. Sana yang merebut punyamu. Oke. Tadi sampaikan bahwasanya saya menyampaikan bahwasanya sesuatu itu berubah jika sering melihat, akhirnya dipikirkan terus sama dia, akhirnya jadi kegiatan dan jadi kebiasaan. Dan ditambah tadi sama Nasrul adanya repetisi. Contohnya gimana di tempatmu untuk percintaan? Izin Pak, izin menjelaskan Pak, untuk mengenai hal itu, jika seseorang itu
kayak sering bertemu ya Pak, itu sering bertemu. bakal berubah Pak. Kenapa? Kenapa? Itu jika yang sering bertemu bakal berubah karena adanya waktu Pak, gitu Pak. Adanya waktu. Iya Pak. Waktu untuk bertemu, waktu untuk bercerita, waktu untuk semuanya Pak. Jadi yang LDR ataupun yang dari jauh itu bakal kalah sama yang sering ketemu Pak. Kayak gitu Pak. Oke. Siapa? Ada pepatahnya nggak? Siap, ada pepatah Apa Pak. itu? Coba pepatahnya apa? Ini bahasa Jawa ya Pak? Iya. Apa sih Pak ini? Oh, yang jauh bakal kalah daripada yang dekat Pak. Oke. Saya Pak, lagunya apa lagunya kok lali kok? Benar Pak, ada Pak. Yang jauh Ada, Pak. akan kalah dengan yang dekat. Jadi bisa jauh. Ada Pak. Riting Trisno Jalaran Sekokulino, bukan? Bukan, Pak. Bukan beda lagi. Bentar Pak. Izin untuk Bahasa Jawanya apa nih? bahasa Jawanya yang itu jauh mengalahkan yang dekat, jadi memprioritaskan yang sering atau apa? Silakan. nyatane udu jarak Pak sing gawe pisah. Asik. Nanging ning awakmu ning mburi gawe pisah. Asik. Ning kene aku wedi kelangan, ning kono awakmu wedi konangan. Aduh. Siapa? Udah Pak. Makasih luar biasa. Index AK ini. Iya bener ya. Oke, jadi relate ya. Relate sama dinamika nasional. Pengaruh globalisasi yang sering datang, maka sesuatu yang sering datang akan mengalahkan sesuatu yang jarang datang. Repetisi. Terus kalau ini termasuk sama kecanduan nggak? Kecanduan. Dari kelima itu. Kelima. Ini kecanduan itu masuknya ke sini kemarin. Kalau nggak salah ya, relate-nya ke 5 ini. Kelima ini. Apa kemarin? Fisik, fisis, terus aman. Apalagi? Penghargaan ya? Apa ya? Aman, rasa cinta, rasa sayang. Ini penghargaan. Nah, ini baru aktualisasi diri. Nah, untuk kecanduan itu di sini. Kenapa saya bilang sini? Pernah ada teman-teman pernah mendengar penelitian tikus yang dikurung di suatu tempat, yang disinari sama tempat gelap. sama yang ada interaksi dengan orang lain. Nah, tikus nanti dikasih narkoba, terus yang punya interaksi dengan yang lain, maka narkobanya dia akan cepat sembuh. Kalau yang nggak dikasih interaksi yang lain, dia akan meninggal, mati. Nah, ini interaksi. Jadi sama seperti ini. Jadi kecanduannya di mana? Dia kecanduan di penghargaan. Kamu kasih penghargaan terus, dia akan nyari penghargaan terus. Nah, tapi ingat, nggak mungkin kecanduan penghargaan kalau belum makan. Jadi prosesnya di mana? Kayak kita ini sebenarnya kecanduan makan kita. Sehari 3 kali gitu. Iya, karena kebutuhan. Itu sama, kecanduan itu sama dengan butuh. Candu. Butuh. Karena proses di otak itu memikirkan, oh ini lapar nih, kita butuh ini. Butuh sesuatu yang nyaman. Kecanduan obat di dalam pikiran, wah ini nyaman. Obat kan biasanya buat pelarian kalau nggak salah ya. Nah, pelarian di dalam pas pas make kan ngefly, ya kan? Langsung tembak-tembak lah, der. Sama kayak pemain judi slot itu candu karena kebutuhan kok. Ya, candu karena kebutuhan.
Kalau judi slot masuknya kemana ya? Coba dicek deh. Candu, Pak. Iya, masuknya ke segmen mana? Penghargaan ya. Reward penghargaan ini. Iya. Jadi gimana? Nih cocok nih. Ini cocok. Ini ada pertanyaan. Saya tahu nih ada pertanyaan. Tadi dibilang kan ada yang bilang slot itu masuknya ke penghargaan. Iya. Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal. Keluarkan. Kayaknya bukan penghargaan deh. Gitu. Apa? Kalau penghargaan, sebenarnya kan kalau slot itu kan karena kecanduan ya Pak, dan dia kan melakukan tindakan melakukan judi tersebut karena ada rasanya kebutuhan, mungkin karena lihat dari orang lain ada yang mendapatkan nominal sekian, makanya dia jadi tertarik untuk melakukan hal tersebut Pak, agar bisa mencapai suatu titik yang sama seperti orang itu Pak. Jadinya ya kita mau nggak mau pasti berusaha, oh gimana sih kita caranya biar sama kayak orang itu. Jadinya kita pasti mencoba. Awalnya yang jadinya coba-coba, loh kok dapat, loh kok enak, terus jadinya terbiasa, akhirnya kecanduan gitu Pak. Berarti kecanduannya dia masuknya ke saat dia dapat, dia nyampaikan nggak ke orang-orang, weh gue dapat, saya dapat nih. Ada yang mungkin menyampaikan, wah lu keren banget dapat. Iya. Nah, berarti mungkin kalau secara eksplisit masuknya ke penghargaan mungkin. Iya, penghargaan. Dapat penghargaan. Iya. Jadi seseorang mendapat penghargaan, selamat kamu dapat sekian rupiah dengan biaya segini kamu dapat. Jadi dia mengejar penghargaan. Betul Pak. Mungkin. Jadi di sini tuh kok bisa penghargaan, karena setiap orang tuh memang pemikirannya di sini teman-teman. Kalau udah sampai ya silakan. Di sini tuh adanya di dalam pikiran ya teman-teman ya. Kalau di sini masih di fisik. Kalau alam pikiran ini bisa lompat. Bisa dia menghilangkan rasa aman demi mendapatkan penghargaan. Karena di sini alam pikir itu sifatnya liar, wild thinking. Jadi sifatnya liar alam pikir itu. Jadi bisa dari sini mau jadi Tuhan lah kan, ada ya aktualisasi diri misalkan. Bahkan mungkin ada yang ini Pak, ada yang rela, jadi misal uang tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih berguna, karena dia kecanduan slot itu, jadi mending dipakai buat nge-slot dulu gitulah Pak. Jadinya barangkali nanti dapat yang lebih, ternyata malah habis sendiri. Betul. Nah itulah yang menyebabkan ya masih berputar di situ terus, susah keluarnya gitu Pak. Mungkin kalau saya melihat dari kacamatanya itu dia menganggap bahwasanya udah tercukupi lah di rumah. Aman lah di rumah, kecuali gini, kenapa saya bilang penghargaan, belum ada kejadian ya, misalkan ayo kamu mau slot apa istrimu mati di depan gitu, misalkan di depan ada maling gitu, kamu mau slot? Ada Pak, kemarin tuh saya lihat kan penelitian di Cina Pak, jadi di Cina atau di Amerika gitu ya Pak, jadi akan ada dua pilihan, yang satu roti, yang satu tiket lotre Pak. Jadi itu dia muter sekitar ada 20 responden gitu Pak, jadi rata-rata itu milihnya yang lotre Pak, sedangkan yang milih roti paling cuma 2 orang dari 20 orang gitu Pak. Iya, itu orang yang udah kecanduan itu. Iya. Ya, mungkin di sini ya teman-teman, udah pernah mendapatkan penghargaan, terus nggak dapat penghargaan lagi, maka ini pun dikorbankan, mungkin secara teori gitu. Atau ada teman-teman yang berkomentar, silahkan. Atau yang kurang setuju menurut teori ini. Balik lagi ke dinamika. Pengaruh globalisasi, terus perubahan sosial budaya. Nah, ini menjadikan dinamika identitas nasional berubah. Contoh
perkembangan teknologi informasi yang merubah identitas nasional. Kira-kira apa ya? Nah. Tadi terakhir sampai Ahmad Rifai, sekarang Ahmad Syafiq Endar. Iya, makasih ya. Kenapa teknologi informasi dapat merubah dinamika identitas nasional? Kenapa bisa berubah? Karena teknologi informasi. Izin Pak, untuk perubahannya itu dikarenakan banyak informasi-informasi yang mungkin itu yang enggak kan globalisasi kan Pak ya. Itu kan zaman kan udah maju juga, enggak cuma tentang bangsa aja, tapi yang lain juga Pak. Iya. Seperti itu. Terus dan untuk budaya-budayaan juga kurang update juga, dan yang lain banyak kan update seperti TikTok yang joget-joget gak jelas apalah itu. Oke. Kamu asalnya dari mana? Sidoarjo Pak. Sidoarjo. Di kampungnya atau di kota? Di kampung. Nah, itu kamu pernah bersosialisasi nggak? Pernah. Pernah nggak teman-temanmu membahas tentang yang FYP di mana di TikTok? Oh, tempat-tempatnya seperti itu. Gitu ya. Diskusi sama konco-konco teman-teman di sana. Pernah Pak. Berarti itu ya sesuai ya. Jadi identitas, ibaratnya identitas Sidoarjo ini terpengaruh karena Sidoarjo bagian dari nasional, maka teknologi informasi ini relate merubah identitas nasional tadi ya. Iya Pak. Oke. Itu. Iya. Oke. Terima kasih. Pemahamannya luar biasa. Emang kalau sudah dewasa ini. Berikutnya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya jelas ya. Sosial budaya dari luar kemarin udah dibahas berulang-ulang. K-pop yang telah disampaikan teman-teman. Nah, kita sampai dinamika identitas nasional, ada pengaruh global, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya. Ada yang ditanyakan? Kenapa ini hubungannya sama ini? Ini karena nasional itu masuknya ke manusianya. Sama tadi, satu lagi teori ekonomi. Lebih sedikit, maka lebih, ada yang tahu, lebih sedikit, harganya lebih mahal. Kalau banyak dan mudah didapat, jadinya murah. Ini ekonomi. Selain prinsip modal kecil, untung besar. Jadi ada prinsip ekonomi. Ya silakan. Ini pasti dinamika ini dipengaruhi sama ini. Dilihat, dipikirkan, dijalani, kebiasaan, dan diikuti. Dan sama hierarki kebutuhan. Tadi judi juga mungkin terpengaruh sama sini. Pertama, dia ngeliat temennya ngeslot. Weh, kok? Coba bisa ceritakan nggak? Gimana runtutan orang terjebak slot? Sebentar. Siapa ya? Di sini aja nama. Adil. Adil. Enggak. Pertanyaannya, bagaimana seseorang mengenal sampai terjerumus slot menurut angan-angan Adil? Sorry. Runtutannya dari secara nalar aja. Dari ini Pak, dari iklan-iklan yang ada di sosial media. Oke, iklan-iklan sosial media. Terus dia menjadi penasaran ya? Iya, penasaran. Oke, setelah penasaran, setelah itu mencoba. Oke. Setelah mencoba, misalkan nggak dapet,
coba lagi Pak. Penasaran ya, Iya. penasaran akhirnya coba lagi. Ketiga kali dapet. Dapet. Akhirnya ketagihan. Ketagihan. Akhirnya Tekor Pak. tekor. Apa yang di rumah dijual ya. Iya, betul. Oke, makasih ya Edil. Oke Pak. Jadi itu dinamika nasional. Iya. Saya mau tanya Pak. Ya, Riko, siap. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi Pak. Iya. Jadi kan kalau sekarang 2025 itu kan Gen Z ya Pak. Gen Z itu kan sudah banyak yang menggunakan gadget untuk keperluan kayak semisal contohnya investasi saham Pak. Ya, jadi sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi antaranya Stockbit, dan lain Bit, sebagainya gitu lah Pak. Nah sedangkan kemarin kan dari Donald Trump itu menerapkan adanya kenaikan tarif Pajak. gitu ya Pak ya, sampai 30 sekian persen lah Pak di Indonesia itu kan. Nah terus kan itu menyebabkan kayak contohnya rupiah jadi melemah gitu Pak. Betul. Nah terus kan itu pasti berpengaruh sama dinamika identitas nasional gitu ya Pak. Betul, cocok. Nah, terus gimana sih Pak? Apalagi kan sekarang banyak nih Pak dari kita yang golongan Gen Z kan banyak yang kayak contohnya HP baru kemarin kan iPhone 16 rilis, harganya langsung naik dengan harga yang tinggi seperti itu. Nah terus kita tuh harus menyikapinya itu gimana Pak? Oke. Ini sebatas pemahaman saya ya. Nah, jadi barangkali kurang berkenan ditambahkan. Jadi tadi terkait tarif masuk dari Amerika ke Indonesia karena iPhone kita itu buatan mana? Sudah Indonesia. Full atau separuh? Jadi kan ada di dalamnya tuh chip prosesor. Ada prosesornya. Nah, prosesornya ini yang mahal. Udah ada belum di negara kita pembuat microchip kayak di Swiss sama di Taiwan? Belum ya, berarti masih impor nih. Impor. Kalau barang itu dari Amerika kena. Tapi kalau dari Vietnam atau dari Taiwan, nah ini nggak kena. Bagaimana cara kita menyikapinya? Balik lagi ke ekonomi. Ada yang namanya devisa. Kalau kita banyak impor, devisa itu uang yang beredar di Indonesia. Uang asing yang beredar di Indonesia atau rupiah yang beredar di luar. Jadi ibarat balik lagi ya, Timothy Ronald kan, uang itu adalah sihir. Cuman sihir sih ya. Cuman dicetak, cuman itu udah sah ya, legal. Saya nggak boleh mengatakan itu sihir ya. Nanti kena masalah panjang. Karena itu udah dicetak dan sebagai alat bantu tukar yang paling bagus, karena siapapun menerima uang. Misalkan saya punya sepatu, saya tukar sama baju kamu, kan belum tentu dia suka sepatu. Nah itu makanya fungsi uang. Nah contohnya gini, Sidoarjo sama Brebes. Nah, ini contoh sederhana. Di sini ada duit 50 juta. Misalkan, sini 50 juta. Saya, Aji, beli iPhone dari Brebes. Nah, harganya 200. Nah, misalnya ini kan 50 juta, misalnya harganya 1 juta. Nah,
Berarti uang yang sini pindah ke sini 1 juta. Nah, di sini defisit, di sini naik. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya, tapi ada satu teman-teman ya, jadi ada kesepakatan yang namanya dolar ya. Dolar ini yang punya Amerika. Setiap transaksi di sini pakainya dolar. Padahal bisa lah ya, ini dua negara ini negara berbos sama Sidoarjo contohnya ya. Jangan seberbos Sidoarjo deh, bers aja. Bers sama Sidoarjo ini pakai uang mata masing-masing, tapi ini ada ketentuan pakai dolar. Nah, dolar di sini habis, sedangkan di sini nggak apa-apa sih kalau dolar sini habis, cuman jangan utang di sini. Ternyata di sini ada utang. Pas dia bayar utang ke bank, utangnya ya pakai dolar lah ya. Dolar di sini habis, akhirnya dia beli dolar kemanapun lah, ke Brebes kemana, pakai rupiah atau pakai apa. Karena permintaan dolar banyak, maka harga di negara Sidoarjo misalkan akan turun karena sering dijual untuk membeli dolar. Nah, hubungannya apa sama HP? Kalau produk kita punya utang tapi produknya produk lokal, maka ekonominya muter sini aja udah. Misalkan Aji beli bakso sama Budi beli es teh sama Aji, nah muter di sini, duitnya muter sini. Tapi terus Aji bangun rumah lewat saudaranya Budi, Aji ngasih duit ke saudaranya Budi, muter, pembangunan ada di sini. Tapi kalau duitnya kering, Aji nggak bisa bangun rumah dan Budi nggak bisa nih jualan bakso. Akhirnya cetak uang, di sini udah banyak, ada dolar, punya utang. Kalau nggak punya utang sih nggak apa-apa. Kalau mungkin Indonesia gitu Pak, pemerintah kan sekarang supaya perusahaan-perusahaan itu menggunakan yang produknya dari dalam negeri. Iya betul. Misal bikin mobil ya nanti banyak dari produksi dari dalam negeri, komponen-komponennya. Tapi kan mungkin perusahaan yang manufacturing itu juga mungkin cari kan pasti yang terbaik ya Pak. Iya betul. Mungkin karena produksi dari lokal kurang baik dan sedangkan dari yang sudah baik gitu Pak. Nah, mungkin jadi belinya yang luar gitu Pak. Betul. Oke, ada lagi teman-teman. Saya tuh pernah kerja di pabrik namanya, di sini ada orang listrik. STM. Iya. Intinya listrik itu ada yang namanya power system dari generator masuknya ke power system. Nah, saya di magang kerja di sini 3 bulan. Waktu STM, saya STM kebetulan. Nah, ada baut impor apa lokal. Ternyata baut impor itu lebih bagus daripada baut lokal. Tapi karena ada namanya TKDN, nah, akhirnya baut lokalnya masuk. Salahnya di sini orang lokalnya nggak menaikkan kualitas. Kalau kualitas nurun ya, ini sekali saya ini mau ngimpor ini loh, ini juga diimpor nih power systemnya ini ke Arab, ke United Kingdom, ke Inggris, nanti kualitasnya turun. Nah,
Yang masalahnya di sini lokal pabrik lokal ini mampu nggak? Pabrik lokal juga pastilah SDM-nya atau mesinnya. Apalagi pabrik SDM, mesin, bahannya, materialnya. Mesinnya kayak baut ini harus presisi tinggi. Sementara pas antara baut sama murnya itu agak soak, perlu namanya diulir lagi. Pas diulir lagi waktunya lama, akhirnya inden. Akhirnya pabriknya kok nggak ngirim-ngirim, cancel, cari lagi perusahaan lain di negara lain misalnya. Saya punya kok yang lebih cepat, lebih bagus. Kalah, ordernya turun, merusak pabriknya tutup, karyawannya PHK. Kemarin yang viral sempet ya, Yihon. Nah, Yihon beda konsepnya kalau itu Sritek ya, karena nggak mau berubah. Nah ini, jadi kemarin teman-teman telah menyampaikan bahwasanya globalisasi itu bermata dua, bener. Ada positif, ada negatifnya. Bagaimana caranya kita menyikapinya itu, biar kita mampu mengarungi perekonomian perputaran dunia. Tapi biasanya kalau negara maju, teknologinya nggak semua dikasih ke negara berkembang, dicicil apa namanya ya? Dicicil. Contoh misalkan Amerika ngirim pesawat yang terbaru berapa? F-32 F-35 yang bisa turun ini vertikal ya. Nah, ini nggak semuanya dikasihkan. Contohnya tank misal tank Inggris kirim ke Ukraina, sensor-sensornya udah dipretelin dulu, nanti kalau kena sama pasukan Rusia, akhirnya tetap aja, akhirnya perputaran aja, akhirnya yang apa namanya, kalau pasar lokal, pasar internasional akhirnya kalah. Iya, jadi mesinnya ketinggalan zaman, terus biaya produksi, terus akhirnya dipikir biar murah mesinnya ini gimana ya, SDM-nya lah gajinya dikecilin. Di luar negeri kenapa? Mesinnya canggih, SDM-nya dikit, harganya naik. Untuk ini harga pasar sih, yang bagus gimana ya? Kalau produknya bisa terserap lokal sih nggak masalah. Jadi harus bareng emang. Harus bareng secara bersamaan. Gitu teman-teman, itu hubungannya. Terus apa untuk HP? HP sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Nah, ini balik lagi nih, kelempar ke sini. Jebret. Teman-teman udah sampai mana? Mengharap aktualisasi diri, menginikan rasa aman. Misalkan teman-teman lulus jebret langsung kerja, nyicil iPhone langsung. Harusnya buat yang lain mau langsung nyicil iPhone. Nah itu tetap ke teman-teman sendiri, inward looking, lihat ke dalam diri sendiri. Posisi saya itu ada di mana? Satu kelas ini belum tentu pikirannya aktualisasi diri. Mungkin ada yang pikiran kasih sayang, ada yang pikirannya penghargaan, macam-macam. Jangankan satu kelas, satu keluarga aja kadang-kadang beda, adik kakak. Nah gitu. Nah ini, ada yang tanyakan lagi? Ini jam berapa nih? Waduh. Langsung cepet aja nih, tantangan identitas nasional ini ada disintegrasi bangsa, dia tahu ya. Nah, penjelasannya ada Papua, ada saya mau tanya nih nasional teman-teman. Kira-kira di provinsi apa saja yang
saat ini beritanya santer ingin melepaskan diri dengan Indonesia. Tadi Ahmad Syafiq, sekarang Adil udah ya. Anggi Joko Mei Lauzi. Oke. Iya, from PBB kemarin tuh. Pernah dengar nggak kira-kira provinsi mana saja yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia? Provinsi Maluku, Pak. Maluku. Yang kedua? Ada berapa kira-kira? Papua juga, Maluku, Aceh. Ada lagi nggak? Brebes barangkali? Enggak ya? 3, Pak. 3 ya? Oke, selalu. Ada yang memisahkan diri dari kabupaten, ada ya Kota Tegal kemarin. Umi Ayub. Oke, berikutnya penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya apa? Kita tadi sampai ke Anggi. Sekarang Anita Wahyu Lestari, mana orangnya? Iya. Penyebabnya apa sih Anita? Kira-kira provinsi-provinsi itu mau melepaskan diri dari Indonesia. Kira-kira aja menurut Anita. Aduh, maaf ya. Penyebabnya karena warga di provinsi tersebut merasa dijajah oleh pemerintah daerah itu sendiri. Contohnya seperti Papua kan terkenal dengan kekayaan alamnya, sedangkan warga Papua sendiri itu tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada di Papua. Kemungkinan ya ini, kemungkinan seperti itu. Oke, makasih. Jadi balik lagi ke mungkin ketidakadilan ya teman-teman ya. Kesenjangan dan ketidakadilan. Kalau ngebahas ketidakadilan panjang lagi nanti. Adil itu belum tentu sama. Nah, panjang lagi nanti. Berikutnya, karena tadi ada ketidakadilan, radikalisme, intoleran, terus pengaruh budaya asing. Kira-kira dalam disintegrasi itu ada nggak sih orang asing yang datang membisik-bisiki? Kira-kira Benita, nah, kira-kira ada nggak Ben? Nita, kira-kira ada nggak sih budaya asing itu yang menyebabkan Indonesia itu menjadi timbul radikalisme dan disintegrasi? Ada nggak sih pengaruh asing? Pastinya ada. Nah, contohnya, misalkan pengaruh asing yang menyebabkan Indonesia jadi pecah gitu ya. Budayanya mungkin ya Pak ya, yang masuk ke dalam negara kita, kemudian budayanya mungkin cara ya. pola pikir berpolitiknya ya. Iya itu. Oke, makasih. Iya, Pak. Benita. Berikutnya Bintar Cahyo Putra. Bintar Cahyo Putra. Caranya sih gimana sih biar supaya tetap terjaga dari budaya asing? Caranya gimana biar tidak terjadi disintegrasi, tetap bersatu? Kira-kira menurut pikiranmu? Ya tetap mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri, ada lagi nggak? Menjaga, tetap berpedoman pada adat istiadat. Berpedoman pada adat istiadat, oke. Menghargai adat istiadat provinsi manapun, berarti kan pertoban itu. Ada lagi nggak? Sudah cukup, oke, makasih. Oke, teman-teman, itu sudah sampai ke upaya penguatan identitas nasional. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup dan presentasi? Kalau LGBT, mantep nih, isu yang luar biasa. Sekarang udah mulai di negara Thailand di sini disahkan ya disahkan. LGBT. Nah,
sedangkan di Indonesia juga ya tidak memungkinkan banyak di berita-berita itu banyaklah yang menyukai sesama jenis. Betul. Apa itu termasuk dengan radikalisme? Kan juga memecah belahan kubu kan Pak. Ada yang setuju, ada yang pro, enggak. ada yang kontra gitu kan Pak. Oke. Kalau terkait LGBT, menurut sempitnya pandangan saya ya. Nah, sempitnya pandangan saya, jadi terbatasan saya, LGBT itu kalau di Indonesia belum dibolehkan, dan saya pribadi jangan sampai. Saya termasuk yang nggak pro ya, untuk kontra. Tapi yang teman-teman pro juga silakan, nggak apa-apa. Tapi saya pribadi kontra. Belum ada aturannya. Barangkali nanti suatu saat, itu kan aturan itu sifatnya berubah-ubah ya teman-temannya. Undang-undang dasar juga mengakomodir sih, soalnya Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradil, masuk tuh Pancasila, sila kedua. Nah ini kan tapi norma. Pancasila ini masih bersifat norma ya, norma. Norma itu kemarin ada norma hukum, kebudayaan, susila, apalagi tuh? Ini ya 3 ya. Secara norma di Indonesia, norma itu kesepakatan masyarakat yang tidak tertulis. Kita belum, sebagian besar mayoritas tidak menerima. Jadi aturan ini tidak bisa dibuat di Indonesia sampai saat ini. Nah, nanti ada dinamikanya, balik lagi. Budaya masuk, ini masuk, lah itu cowok kok jadi cantik ya, boleh juga nih, kan siapa tahu gitu, misalkan. Jadi saya ini tidak menjustifikasi, cuma ini pandangan hidup saya, jangan kalau bisa. Tapi saya nggak mengharuskan teman-teman setuju atau tidak, itu tetap balik ke teman-teman. Oke, gitu. Fenomena. Kalau pandangan saya pribadi, saya tidak. Aturan itu yang mengacu bahwa LGBT itu tidak diperbolehkan apabila ada yang melanggar, maka akan ada sanksi. Belum. Jatuhnya itu nanti kalau yang cowoknya atau yang ceweknya merasa terancam, jatuhnya ke asusila. Iya, betul. Sampai saat ini belum ada yang mengatur. Barangkali teman-teman ada ketemu aturannya. Jangankan suka sama suka ya. Jangankan sesama yang beda jenis saja, kalau nggak ada yang merasa dirugikan aja nggak apa-apa kan? Ya nggak? Aturannya. Kecuali yang melaporkan anak, siapa lagi? Orang tua. Kalau suka sama suka. Cewek sama cowok. Anak, terus sama orang tua, ada lagi? Sama istri atau pasangan. Itu yang melaporkan. Gitu. Ada aturannya. Ada lagi ditanyakan? Nah, kalau nggak ada kita tutup. Ketua kelas, mari kita tutup. Habis ini paparan. Sebentar, angelnya beda. Ada di sini. Apa dari belakang? Saya pengen dari belakang. Mantap nih. Yang video-video tutup dulu. Hentikan kegiatan. Duduk, siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Setelah ini pimpin doa dan kita bubarkan. Kerjakan. Mengakhiri pembelajaran
Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.